Pernahkah kamu berdiri di tengah kota Bogor lalu menyadari bahwa di balik lalu lintas dan riuhnya wisata akhir pekan, ada sebuah landscape hijau yang menyimpan lebih dari 2 abad sejarah. Ini dia kisahnya dalam cerita 8 menit. Ayo ke kebun raya. Jauh sebelum nama kebun raya dikenal, kawasan ini adalah hutan Samida. Pada masa Prabu Siliwangi di Kerajaan Pakuan Pajajaran, hutan ini ditanami pohon-pohon berkayu keras. Bukan hanya untuk kebutuhan ritual, tetapi juga sebagai benteng alami pertahanan kerajaan. Alam dan kekuasaan kala itu berjalan beriringan. Waktu bergulir, kolonialisme datang. Istana Bogor didirikan pada tahun 1744 oleh Baron van Imhoff. Dan pada 18 Mei 1917, seorang ahli botani bernama Caspar George Karl Reinward meresmikan kawasan ini sebagai pusat penelitian ilmiah. Saat itu luasnya 47 hektar. Hari ini hampir 2 kali lipatnya. Dari sinilah ribuan spesies dikumpulkan. Dari sinilah sains tropis modern bertumbuh. Di era Johannes Elias Steichmann, kebun ini menjadi pusat introduksi tanaman ekonomi penting. Kakao, kopi, kelapa sawit, hingga kina yang kelak menyelamatkan banyak nyawa dari malaria. Kemudian di Laboratorium Thrupp, penelitian fisiologi tumbuhan berkembang pesat. Salah satu penemuan pentingnya adalah hormon auksin, zat pengatur tumbuh yang kini menjadi fondasi ilmu pertanian modern dunia. Di salah satu sudutnya terbentang Taman Sujana Kasan, ruang landscape yang tidak hanya indah, tetapi juga syarat simbol. Taman ini dibangun untuk menghormati Sujana Kasan, Direktur Indonesia pertama Kebun Raya Bogor yang menjabat pada tahun 1959 hingga 1964. Jika dilihat dari atas, pola taman ini membentuk siluet burung Garuda, simbol Bhinneka Tunggal Ika. Taman ini diresmikan pada tahun 1985. Nah, taman ini uniknya kita bisa melihat relief burung Garuda. Ketika kita melihat dari drone, dari atas, maka akan terbentuk lambang burung Garuda, yaitu simbol Bhinneka Tunggal Ika. Di sini, landscape menjadi bahasa. Tanaman bukan hanya elemen dekoratif, tetapi bagian dari narasi kebangsaan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Salah satu koleksi paling prestisius kebun raya, tumbuh Amorphophallus titanium, bunga bangkai raksasa endemik Sumatera. Ia tidak mekar setiap tahun, ia menunggu, kadang 1 dekade. Umbi yang mekar pada 5 Februari lalu adalah koleksi yang dibawa dari Jambi dan ditanam sejak 1992. Butuh sekitar 12 tahun untuk melewati fase vegetatif sebelum akhirnya memasuki fase generatif. Setiap detil diperhitungkan karena satu kesalahan kecil bisa menggagalkan siklus hidup belasan tahun. Konservasi di sini adalah kesabaran. Tepat 5 Februari yang lalu, Kebun Raya Bogor mendapatkan momen spesial dengan mekarnya Amorphophallus titanum atau bunga bangkai di area salah satu feks tempat tumbuhnya umbi-umbi bunga bangkai. Dan bunga bangkai yang tumbuh atau yang mekar sempurna pada tanggal 5 Februari yang lalu adalah merupakan salah satu koleksi umbi bunga bangkai yang dibawa oleh peneliti dari Kepulauan Jambi, Provinsi Jambi untuk dikonservasikan di habitat ex situ di Kebun Raya Bogor. Dan umbi yang mekar pada tanggal 5 Februari yang lalu adalah merupakan mekar yang ke-6. Jadi umbi tersebut berhasil dikonservasi oleh peneliti BRIN sejak tahun 1992 ditanam umbi tersebut. Kemudian mekar pertama pada tahun 2001, selanjutnya 2005, 2008, kemudian mekar berikutnya di 2012 sampai terakhir itu di 2014. Memasuki rumah kaca, kamu akan merasakan suasana mulai berubah. Kelembapan dijaga di atas 70%. Setiap 30 menit, sistem misting otomatis menyala. Inilah Taman Begonia dan Taman Nepenthes.
Indonesia menyimpan sekitar 20% dari total spesies begonia dunia. Di Kebun Raya Bogor, lebih dari 62 spesies dengan 400 jenis dirawat. Termasuk hasil eksplorasi dan hibridisasi dirawat melalui kolaborasi bersama BRIN dan peneliti begonia, Ibu Tuti Siregar. Begonia itu sejarahnya pertama kali namanya diberikan begonia karena berasal dari nama penemunya pertama, Michel Begon. Beliau adalah seorang gubernur dari kolonial Prancis yang berdomisili di daerah Karibia. Nah, beliau itu sangat tertarik dengan begonia karena keindahan daunnya. Nah, kita bisa lihat nanti pas sudah di dalam, kalau begonia spesies itu kurang lebih warna daunnya cenderung polos, tapi dengan hibridisasi manusia atau persilangan manusia, warna daunnya akan jadi lebih menarik. Kemudian juga selain keindahan warnanya dan sering dimanfaatkan oleh orang-orang untuk keindahan taman, untuk para penghobi outdoor, terutama yang sering di gunung, juga memiliki nilai etnobotani. Karena di batangnya itu memiliki banyak kandungan air dan ada vitamin C-nya. Jadi sering menjadi asupan untuk disesep jika kita sedang butuh asupan saat mendaki gunung. Nah, ini tadi kan kita sempat bahas kalau begonia membutuhkan kelembapan ya, dan bagusnya di atas 70%. Nah, di Bogor ini setiap 30 menit atau disesuaikan dengan cuaca, misting otomatis akan menyala, sehingga dia akan memberikan kelembapan tanah dan udara juga. Di sisi lain, Nepenthes atau kantong semar hidup di tanah miskin nutrisi. Ia bertahan bukan dengan menyerap unsur hara dari tanah, tetapi dengan menjebak serangga. Peristomnya licik, nektarnya manis. Cairan di dalamnya bekerja seperti lambung. Dari sekitar 200 jenis Nepenthes di dunia, hampir 60% berada di Indonesia. Di rumah kaca ini, pengunjung dapat menemukan beberapa spesies ikonik Indonesia. Nepenthes adriani dari Pulau Jawa, Nepenthes bikalcarata yang dijuluki Dracula karena 2 taringnya, dan Nepenthes clipeata yang hanya tumbuh di satu titik di Gunung Kelam, Kalimantan. Teknologi dan alam saling menopang. Rumah kaca bukan sekedar bangunan, melainkan simulasi ekosistem. Rumah kaca ini sangatlah memanjakan mata para pengunjung yang melihatnya dan membuat takjub betapa kaya alam Indonesia ini. Di salah satu sudut berdiri rumpun bambu raksasa, Dendrocalamus giganteus. Asalnya dari Myanmar, namun tumbuh subur di Bogor yang bercurah hujan tinggi. Tingginya bisa mencapai 30 meter dengan diameter hingga 20 cm. Pertumbuhannya luar biasa cepat. Pada fase tertentu, rebungnya bisa tumbuh 20 hingga 30 cm dalam satu hari. Dan ada satu hal yang membuatnya istimewa. Ketika batangnya diketuk, bambu ini mengeluarkan bunyi nyaring. Rongga besar di bagian tengahnya memantulkan udara, menciptakan resonansi alami. Di antara pepohonan tua berdiri jembatan merah. Banyak pasangan muda mengenalnya lewat mitos. Siapa yang melintasi bersama, konon bisa putus cinta. Namun sejarah mencatat fungsi yang jauh lebih praktis. Kali Ciliwung membelah kebun ini. Pada masa kolonial, jembatan dibangun untuk memudahkan pergerakan peneliti dari satu sisi ke sisi yang lain. Tak jauh dari sana berdiri pohon jodoh. 2 spesies berbeda yang tumbuh berdampingan sejak 1966. Sorea leprosula dan Ficus albipila. 2 famili berbeda, satu kanopi. Warisan hidup ini berusia lebih dari 1 abad. Mereka bukan hanya landscape, tetapi saksi sejarah. Perawatannya melibatkan pemangkasan penyeimbang agar tetap stabil saat hujan deras dan angin kencang. Mitos mungkin menarik perhatian, tetapi yang menjaga mereka tetap berdiri adalah ilmu, perawatan, dan dedikasi. Tepat di belakang Istana Bogor, Danau Gunting terbentang tenang. Jika dilihat dari udara, bentuknya menyerupai gunting. Itulah asal namanya. Namun fungsi utamanya jauh lebih penting, penampungan air. Di kota dengan curah hujan tinggi seperti Bogor, danau ini menjadi bagian sistem ekologis yang menopang kebun dan kompleks istana sejak era kolonial. Tumbuhan di kawasan Istana Bogor terlihat begitu indah dan memikat mata setiap pengunjung. Namun, keindahan itu seringkali mengundang tangan-tangan jahil untuk melakukan vandalisme.
terutama di area Taman Meksiko. Banyak ditemukan ukiran nama yang digoreskan pada batang kaktus tanpa memikirkan dampaknya. Goresan tersebut menjadi luka terbuka yang dapat memicu infeksi dan merusak jaringan tanaman. Jika terus terjadi, tindakan ini bisa membuat kaktus melemah bahkan mati. Di tengah kota yang terus berkembang, Kebun Raya Bogor berdiri sebagai laboratorium terbuka, ruang edukasi, dan paru-paru kota. Ia bukan hanya tempat berjalan santai di akhir pekan, ia adalah museum hidup. Dan seperti semua warisan berharga, ia hanya bisa bertahan jika dijaga bersama. Karena rahasia botani di kebun raya ini bukan hanya tentang tanaman, tetapi tentang waktu, ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab kita terhadap masa depan.